Untuk menjadi suami yang sukses dalam berkeluarga, kita harus mengetahui bersama bahwa suami harus memenuhi hak-hak istri. Itu yang paling urgennya. Jadi ketika seorang suami mendurhakai istrinya, ya, maka otomatis istri akan merasa tidak bahagia, dan ini adalah cerminan laki-laki yang kurang sukses, tidak sukses. Nah, sikap acuh atau tidak peduli seorang suami kepada istrinya ini merupakan bentuk nususnya suami kepada istri. Jadi bukan hanya istri yang nusus kepada suaminya, tapi juga ada nususnya suami kepada istri. Ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 128. Nah, bagaimana cara-cara untuk menjadi suami yang sukses agar tidak nusus? Simak video berikut ini. Yang pertama, siapkanlah diri sebelum menjadi pemimpin keluarga. Ada 3 unsur penting yang harus dipenuhi di sini. Yang pertama yaitu unsur akal. Unsur akal ini bisa kita penuhi dengan cara mengikuti pendidikan di pesantren-pesantren atau di sekolah-sekolah umum. Yang kedua, unsur kejiwaan, unsur akhlak. Ini bisa kita peroleh dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Contohnya sholat, membaca Al-Quran, mengikuti pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Yang ketiga, unsur jasmani atau saya bilang saja unsur finansial. Kenapa? Karena banyak pasangan muda yang gagal menikah dan gagal membina keluarga hanya karena gara-gara faktor finansial. Yang kedua, hormatilah istrimu. Jangan merasa karena kamu yang mencari nafkah, kemudian kamu bisa memperlakukan istrimu seenaknya saja. Tidak. Kenapa? Karena istrimu lah yang sudah membersihkan rumahmu, menjaga anak-anakmu, menjaga harta dan kekayaanmu. Karena itu, jangan sekali-kali menyepelekan pekerjaan istri. Hormati istrimu, karena dengan begitu dia akan lebih senang, dia akan lebih bahagia, dan rezekimu pun insya Allah akan lebih lancar lagi. Namun perlu hati-hati, tidak semuanya harus dihormati. Terkadang ada hal-hal yang memang tidak harus dihormati. Contohnya seperti membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, perlu dihentikan. Tapi ketika hal-hal yang positif lainnya dan itu memang perlu penghormatan, jangan sekali-kali ditunda. Cepat berikan penghormatan sebaik-baiknya. Jangan biarkan istri merasa ada dan tidak ada dirimu adalah hal yang sama. Kalau ini sampai terjadi, ini adalah hal yang sangat berbahaya, karena ini adalah awal dari perpecahan rumah tangga. Biasanya istri akan mengatakan ada dan tidak ada dirimu sama saja, sehingga dia lebih memilih mending kamu gak ada. Nah, biasanya istri mengatakan seperti itu. Ini bahaya ya, ini akan merusak hubungan rumah tangga. Maka suami seharusnya menyediakan waktu mendengarkan curhatan mereka, walaupun itu panjang lebar dan membuat kita lelah, tapi kita harus dengarkan ya. Mendengarkan cerita mereka dan berbagi cerita kepada mereka, mendengarkan cerita anak-anak kita, mengajak bermain kepada mereka. Jangan sibuk sendiri di rumah, apalagi sekarang bapak-bapak milenial dekat dengan HP daripada istri dan anak-anak. Ketiga, hindari sikap egois, karena ini dapat menjelekkan citra kita sendiri di depan istri dan anak-anak kita. Jadi para suami, jangan bersifat egois, karena akan merusak citramu, citra kepribadianmu. Kalau itu sudah rusak, maka mereka akan melihatmu hanya sebagai sosok orang tua, tapi bukan sebagai sosok panutan. Ini sangat berbahaya. Jadi jangan bersifat atau bersikap egois, mau menang sendiri dengan mengedepankan keinginan kita, hanya kita dan selalu kita. Ini sangat berbahaya. Kita harus buka pikiran kita, hati kita, mendengarkan ya.
anak-anak, istri kita dalam berpendapat. Kita harus simak pendapat atau saran istri dan anak-anak kita. Jangan sampai kita memaksakan kehidupan rumah tangga kita ini seperti keinginan kita, atau kita memaksakan kehidupan anak-anak kita, istri kita seperti keinginan kita ya. Tapi kita harus bermusyawarah, mendengarkan pendapat istri dan anak-anak kita gitu. Nah, kalau sampai kita mengabaikan ini, maka yang akan terjadi adalah nanti pemberontakan, yaitu anak-anak yang suka membangkang, istri yang suka membangkang. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi. Maka sebaiknya musyawarahkan segala sesuatu bersama, mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Nah, di ujungnya kita mengambil keputusan terbaik. Nah, yang keempat, jangan memandang remeh atau sebelah mata peran istri. Peran istri sangat penting dalam sebuah keluarga karena dia adalah, kalau dalam sebuah negara dikatakan tiangnya negara. Kenapa dikatakan tiang negara? Karena istri adalah tiang rumah tangga. Rumah tangga, keluarga adalah lini terkecil dalam sebuah masyarakat negara ya. Kalau keluarga itu sukses, maju, anak-anaknya cerdas, anak-anaknya memiliki kemampuan yang luar biasa, maka secara otomatis negara pun akan menjadi negara yang maju yang memiliki sumber daya manusia yang bagus. Nah, itulah mengapa dikatakan bahwa wanita atau ibu rumah tangga sebagai tiangnya negara. Nah, apalagi di zaman sekarang ini ya, kita dapatkan banyak sekali istri-istri yang kerja ya, suami di rumah. Artinya istri dalam tanda kutip seperti dijadikan budak oleh suaminya. Ini bukan hal yang jarang ya, tapi banyak ya, suami-suami entah tidak merasa atau suaminya memang udah mati rasa, kita nggak tahu. Tapi suami pergi ke warung-warung kopi, sementara istri pergi ke sawah mencari uang. Nah, ini suami di rumah, istri yang pergi mencari uang. Nah, ini tidak boleh, jangan sampai terjadi, karena peran mencari nafkah ini adalah peran dari suami. Maka jangan menjadikan istrimu sebagai budak di rumah. Kita harus mengerjakan semua sebagai suami, memberi nafkah pada istri kita. Nah, yang kelima ini adalah penuhi kebutuhan keluarga. Nah, kebutuhan keluarga ini bukan hanya masalah finansial atau keuangan saja, tapi juga di situ ada kebutuhan lain yang lebih urgent sekarang di masa sekarang ini ya, bukan hanya masalah sandang, pangan, papan, tapi juga ada kebutuhan lain seperti kebutuhan keteladanan, kebutuhan pengetahuan. Ini sangat penting di dalam keluarga. Memenuhi kebutuhan ini kalau bisa jangan didelegasikan kepada orang lain. Contoh, kita sebagai suami ya memiliki kemampuan misalnya lulusan S1 atau S2, kemudian menyuruh anak kita yang umur 5 tahun itu diperawat oleh babysitter yang kita nggak tahu dia lulusan apa, SMA mungkin ya kan. Sangat disayangkan. Karena itu kalau bisa penuhi kebutuhanmu sendiri, jangan mendelegasikannya kepada orang lain. Nah, perlu diingat bahwa apapun yang kita berikan untuk keluarga kita itu adalah sedekah untuk keluarga. Maka jangan pelit-pelit kepada keluarga kita, keluarga terdekat. Apalagi ya laki-laki ini kebanyakan berlaku pelit kepada keluarganya tapi dermawan kepada orang lain. Nah, ini terbalik ya, karena di dalam ajaran agama kita justru dari keluarga dulu yang terdekat, setelah itu baru kepada orang-orang di sekitar kita yang bukan keluarga kita. Nah, karena itu jangan berlaku pelit kepada istri. Kemudian
anak-anak kita juga. Selain uang ya, pengetahuan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita memiliki pengetahuan, mana yang harus kita prioritaskan dulu? Tentu anak-anak kita. Sedekahkan untuk anak-anak. Memiliki sikap yang tenang adalah cara keenam yang harus ditempuh, atau syarat keenam yang harus ditempuh oleh suami yang ingin menjadi suami sukses dalam keluarga. Nah, karena dengan sikap tenang ini akan memancarkan pancaran kebahagiaan untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak priang. Nah, ini sudah disampaikan oleh beberapa orang tua ya, yang memiliki anak priang. Mereka mengatakan, ketika masuk ke rumah hilangkan semua masalahmu dan senyum lebar, bermain sama anak-anak, berbahagia. Rata-rata anak mereka menjadi anak-anak yang priang, anak-anak yang selalu tersenyum, bahagia, aktif ya. Jadi untuk menjadi ayah yang sukses harus memiliki sikap tenang. Jangan mudah marah, apalagi di depan anak-anak kita, karena ini sangat berpengaruh besar pada kejiwaan keluarga dan anak-anak kita nanti. Karena itu misalnya kita mau marah nih sama istri kita karena salah melakukan sesuatu, usahakan di tempat-tempat yang sepi, mungkin di dalam kamar yang ketika berdua. Jangan langsung di depan anak-anak kita, karena ini sangat berpengaruh pada kejiwaan anak kita. Ketika anak kita marah melakukan kesalahan, jangan marah di depan dia langsung, karena seperti banyak dikatakan, kesalahannya cuma sekali tapi luka yang tersisa di hati anak itu sampai nanti dia dewasa. Dan itu untuk menjadi laki-laki yang sukses, jangan mudah marah, karena ini akan sangat berpengaruh untuk kejiwaan anak-anak kita. Kemudian yang ketujuh, bukalah hatimu untuk menyimak keluh kesah istri dan anak-anakmu. Ini juga penting untuk menjadi catatan kita bersama. Jangan sampai istri kita ya, kemudian anak-anak kita merasa tidak nyaman untuk curhat dan cerita kepada kita, sehingga banyak istri lebih ke sosial media seperti di Facebook, mengungkapkan curhatan mereka di Facebook. Keadaan rumah tangga di Facebook ini justru akan membahayakan atau membuat jelek nama keluarga kita dan anak-anak kita. Jika kita menjadi bapak yang tidak mau mendengarkan curhatan mereka akan cenderung menutup diri, dan kita tidak mengetahui apapun mengenai kehidupan mereka, seputar kehidupan mereka di luar, di sekolah seperti apa. Nah, karena itu jadilah bapak yang siap untuk mendengarkan, menyimak keluh kesah istri dan anak-anak kita. Kita dengarkan, kita bicara bersama mereka, dengarkan problematika dan cita-cita mereka, dan jangan sampai kita lari dari ini. Justru kita akan rugi kalau sampai nanti anak-anak kita ini cerita kepada orang lain, atau kita menimpakan kepada orang lain. Misalnya cerita saja kepada ibumu, cerita saja sama kakakmu, cerita saja, atau membiarkan anak itu begitu saja, tidak mau berbicara, menyimak keluh kesah mereka. Nah, ini akan berbahaya ya. Jangan menjadi dinding yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Kita hanya diam aja tanpa memberikan komentar, atau kita langsung memberikan komentar tapi dengan komentar yang buruk atau dengan nada yang marah-marah, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Nah, ini juga akan membuat istri dan anak-anak kita lari, tidak mau mendengar, tidak mau lagi bercerita kepada kita, dan akibatnya kita akan tidak mengetahui kehidupan mereka. Ini juga sangat berbahaya kalau mereka sudah tidak mau curhat lagi, tidak mau bercerita lagi kepada kita. Maka jadilah pendengar yang baik dan merespon yang baik untuk istri dan anak-anak kita di rumah. Nah, cukup sekian dulu ya video ini. Akan dilanjutkan pada video berikutnya. Masih ada cara
tips-tips yang lain yang harus dipenuhi untuk menjadi suami yang sukses dalam berkeluarga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.